Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa saja yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan agama kepadanya. Hadis ini menunjukkan keutamaan belajar ilmu agama. Dan ilmu agama yang dipelajari tentunya adalah ilmu agama yang paling sangat diperlukan oleh kaum muslimin. Di antaranya yaitu perihal sholat. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah permasalahan yang berkaitan dengan sholat. Dan kenapa saya ambil permasalahan ini? Karena saking seringnya permasalahan ini ditanyakan dan juga banyaknya permasalahan ini dikemukakan di tengah masyarakat. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa permasalahan yang kita bicarakan sekarang adalah permasalahan khilafiyah mu'tabarah. Permasalahan yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dan perbedaan pendapatnya diakui oleh para ulama. Diakui oleh para ulama. Dan saya berpesan, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yang diakui, maka hendaknya seorang muslim berlapang dada dengan pendapat yang lain apabila pendapat yang lain tersebut didasari juga dengan dalil-dalil yang kuat. Tetapi seorang muslim tetap wajib untuk mencari pendapat yang lebih kuat dengan dalil-dalil yang ada. Nah, khusus untuk permasalahan yang kita bicarakan ini, saya ingin mengawalinya bahwa siapapun yang mengamalkan salah satu dari dua pendapat ini, maka sholatnya tetap sah. Jadi permasalahan ini murni disampaikan hanya sebatas pengetahuan, sehingga di tengah-tengah kaum muslimin terdapat pembelajaran tentang perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama. Permasalahan yang kita bicarakan yaitu cara duduk tasyahud terakhir tatkala sholat subuh. Cara duduk tasyahud terakhir tatkala sholat subuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya yang dimaksudkan dari cara duduk tasyahud terakhir bukan hanya pada sholat subuh saja, akan tetapi juga sholat-sholat 2 rakaat yang 1 kali salam. 2 rakaat yang 1 kali salam. Maka di dalam permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama yaitu pendapat mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, yang berpendapat bahwa duduk pada setiap rakaat yang terakhir, baik sholat yang memiliki 2 tasyahud seperti sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, maupun sholat yang hanya memiliki 1 tasyahud seperti sholat subuh, sholat Jumat, sholat witir 1 rakaat,
dan sholat sunnah 2 rakaat lainnya. Maka menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, semuanya dilakukan dengan bertasyahud dengan cara duduk tawarruk. Dilakukan dengan duduk tawarruk tatkala bertasyahud. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu pendapat mazhab Hambali yang mengatakan untuk sholat yang hanya ada 1 tasyahud seperti sholat subuh, sholat Jumat, dan sholat sunnah 2 rakaat lainnya adalah duduknya iftirash. Duduknya secara iftirash. Apa itu tawarruk dan apa itu iftirash? Tawarruk adalah menegakkan telapak kaki kanan dan memasukkan telapak kaki kiri di bawah telapak kaki kanan dan duduk di atas pipi pantatnya. Ini tawarruk. Adapun iftirash adalah menegakkan telapak kaki kanan dan merebahkan betis kiri dan menduduki telapak kaki kiri. Ini yang disebut dengan tawarruk dan iftirash. Sekali lagi, pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa untuk sholat yang 2 kali tasyahud ataupun yang 1 kali tasyahud, maka tasyahud terakhirnya duduknya adalah dengan cara tawarruk. Tasyahud terakhirnya adalah dengan cara tawarruk. Adapun pendapat Imam Ahmad atau mazhab Hambali mengatakan untuk sholat yang thunaiyah 2 rakaat setelah itu salam, maka duduknya adalah dengan iftirash. Seperti sholat subuh, sholat Jumat, dan sholat lainnya yang 2 rakaat ataupun 1 rakaat yang jelas 1 kali tasyahud. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil dari mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Perhatikan dalil-dalil yang disebutkan oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dari Abu Humaid radhiyallahu anhu. Beliau bercerita tentang salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kanatis sajdatul lati fiha at-taslim akhara rijlahul yusra wa qa'ada mutawarrikan ala shiqqihil aisar. Hingga tatkala sampai sujud yang terakhir yang ada salamnya. Yang terakhir yang ada salamnya. Maka Nabi mengeluarkan kaki kirinya dan beliau duduk dengan tawarruk di atas sisi kiri beliau. Ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah sujud terakhir yang ada salamnya. Ini sekali lagi ini dalil yang dipakai oleh mazhab Asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa setiap sholat tasyahud terakhir, baik itu sholatnya 4 rakaat atau 2 rakaat, maka duduknya secara tawarruk. Dalil yang kedua yang dipakai juga hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Hatta idza kanatis sajdatu allati takunu khatimatas shalah rafa'a ra'sahu minhuma wa akhara rijlahu wa qa'ada mutawarrikan ala rijlih. Hingga tatkala sampai pada sujud yang merupakan penutup sholat.
Sujud yang merupakan penutup sholat. Lihat ini, berarti rakaat terakhir, berarti tasyahud terakhir. Ini nanti ada penekanan di sini. Maka beliau mengangkat kepala beliau dari dua sujud tersebut dan mengeluarkan kaki beliau dan duduk tawarruk di atas kakinya. Duduk tawarruk di atas kakinya. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana fi ar-rak'ataini allataini tanqadhi fihima as-salatu akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada ala shiqqihi mutawarrikan thumma sallam." Yang artinya, jika Nabi Muhammad SAW berada pada dua rakaat yang keduanya berakhir sholat, maka Nabi Muhammad SAW mengakhirkan kaki kirinya dan duduk tawarruk di atas sisi kiri beliau, kemudian beliau mengucapkan salam. Ini menunjukkan menurut mazhab Imam Syafi'i bahwa duduk tasyahud terakhir yang setelahnya salam itu tawarruk. Apakah sholatnya rubaiyah, yaitu 4 rakaat yang di dalamnya ada 2 kali tasyahud seperti zuhur, asar, isya, ataukah thulathiyah yang di dalamnya ada 2 tasyahud juga seperti sholat maghrib, atau thunaiyah yang di dalamnya 2 rakaat dan 1 kali tasyahud, maka duduknya dengan cara tawarruk. Karena tadi ada pengucapan sujud yang terakhir yang ada salamnya. Kemudian sujud yang merupakan penutup sholat. Kemudian rakaat yang keduanya berakhir sholat. Nah, ini semua dalil dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Di sana ada pendapat mazhab Hambali dengan dalilnya mereka berpendapat sholat yang hanya ada tasyahud, yang ada hanya 1 tasyahud, seperti sholat subuh, sholat Jumat, dan sholat sunnah 2 rakaat lainnya. Bahkan 3 rakaat yang cuma punya 1 tasyahud, seperti orang sholat witir 3 rakaat sekaligus dan 1 kali tasyahud di akhirnya. Maka menurut mazhab Hambali duduknya secara iftirash, yaitu seperti duduk tahiyat al-ula, tasyahud awal. Dalil-dalil yang mereka gunakan adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini penting sekali. Disebutkan, wa kana yaqulu fi kulli raka'atain at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tahiyat pada setiap 2 rakaat, pada setiap 2 rakaat. Tahiyat pada setiap 2 rakaat. Dan beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, yaitu maksudnya duduk iftirash. Ini dalil umum. Setiap duduk 2 rakaat. Setiap duduk 2 rakaat. Ini dalil umum. Maka duduknya secara iftirash. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fir raka'ataini iftarasha al-yusra wa nasaba al-yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk pada 2 rakaat, beliau menghamparkan yang kiri dan menegakkan yang kanan, maksudnya kaki, yaitu duduk iftirash. Lihat di sini juga umum, jika duduk pada 2 rakaat, umum. Jika duduk pada 2 rakaat, makanya disebutkan bahwa sunnah duduk di dalam sholat adalah iftirash, kecuali ada dalil yang menjadikan dia tawarruk. Sunnah duduk di dalam sholat adalah iftirash. Lihat lain hadis yang lain lagi
yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fi salati iftarasha rijlahu yusra wa nasaba rijlahu yumna. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di dalam salat. Ketika duduk ini umum ya. Ketika duduk di dalam salat. Baik itu duduknya salatnya 2 rakaat, duduknya salatnya 4 rakaat, duduk di dalam salat. Beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Yaitu maksudnya adalah melakukan duduk secara iftirash. Nah, disinilah akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa ini murni masalah khilafiyah yang tidak dibangun di atasnya loyal, wala, dan bara. Tetapi ini hanya sebatas pemberian maklumat tentang masalah khilafiyah sehingga kita bisa berlaku dengan santun dan bijak di tengah masyarakat. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa 2 pendapat ini jika salah seorang muslim memilih salah satu dari keduanya maka sholatnya tetap sah. Entah dia memilih mazhab Asy-Syafi'i, entah dia memilih mazhab Al-Hambali. Ya. Karena ini permasalahan masalah khilafiyah mu'tabarah dan masalahnya adalah memiliki pendapat tersebut memiliki dalil-dalil yang sama kuatnya. Tetapi kita dianjurkan untuk melihat mana yang lebih dekat dengan dalil sesuai dengan kemampuan kita menelaahnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wallahu a'lam. Pendapat yang lebih kuat adalah dilihat dari keumuman hadis. Keumuman hadis. Bahwa lebih umum pendapat mazhab Hambali. Kalau kita lihat tadi hadis-hadis dari Aisyah yang mengatakan Rasulullah SAW mengucapkan tahiyat pada setiap fi kulli, setiap dalam bahasa Arab itu aqwa siyaghin dalla 'alal umum, yaitu kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman setiap 2 rakaat. Ini berarti lebih umum dibandingkan dalil-dalil yang disampaikan oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i yang membatasi hanya jika sujud pada rakaat terakhir yang ada salamnya. Ini satu, bahwa pendapat mazhab Hambali lebih umum dan lebih umum bisa digunakan di dalam keumumannya, ya, tanpa ada dalil yang mengkhususkannya. Taib. Kemudian yang kedua, kenapa pendapat mazhab Hambali lebih kuat? Karena hadis dari Wa'il ibn Hujr, kemudian juga Abu Humaid yang menceritakan di dalamnya hingga tatkala sampai sujud terakhir yang ada salamnya. Ini adalah dalil umum juga, tetapi dibatasi dalam sholat yang ada 2 tasyahudnya. Karena waktu itu Abu Humaid menceritakan sholat yang ada 2 tasyahudnya. Nah, jika sujud terakhir yang ada salamnya, baru duduk tawarruk, gitu. Ya, baru duduk tawarruk. Jadi hadis Abu Humaid yang bercerita hingga tatkala sampai sujud yang terakhir yang ada salamnya, ini sebenarnya sedang menceritakan sholat yang ada 2 tasyahud. Ya, seperti kalau saya berkata, misalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat, dan jika sampai kepada sujud terakhir pada sholat yang
ada salamnya, maka beliau duduknya tawarruk. Beliau duduknya tawarruk. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka saya lebih condong kepada pendapat mazhab Hambali yang berpendapat bahwasanya setiap sholat yang thunaiyah, satu kali tasyahud, baik itu thunaiyah atau thulathiyah atau rubaiyah, yang satu kali tasyahud, baik itu dikerjakannya 2 rakaat atau 3 rakaat seperti sholat witir 3 rakaat sekaligus, atau 4 rakaat, yang kalau ingin seorang sholat 4 rakaat sekaligus 1 kali salam di akhir, maka dia duduknya secara iftirash. Adapun duduk tawarruk ketika tatkala ada 2 kali tasyahud. Di tasyahud yang terakhir dia duduknya secara tawarruk. Demikian, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, penjelasan ini adalah sebatas penjelasan agar benar-benar kaum muslimin bisa memahami terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama. Demikian, sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.